Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena ada pepatah yang menyebutkan kalau tak kenal maka tak sayang. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fariza Hasnamahdiah, mahasiswa Teknik Instrumentasi Institut Teknologi 10 November, Fakultas Vokasi dengan NRP 204-220-1030. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan secara singkat tentang konstruksi alat ukur dari mata kuliah Teknik Pengukuran. Baik, yang pertama ada peran sistem pengukuran dalam proses pengendalian. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan peran sistem pengukuran dalam proses pengendalian ini? Seperti yang kita ketahui, sistem pengukuran digunakan untuk menentukan besaran fisis dan memberi harga pada besaran tersebut. Sedangkan sistem pengendalian dalam instrumen yang digunakan untuk mengendalikan variabel proses sesuai dengan set point. Jadi, jika input dalam sistem salah, pasti output yang dihasilkan juga salah, meskipun dalam sistemnya sebenarnya sudah baik. Yang selanjutnya ada blok diagram sistem pengendalian. Di sini bisa kita lihat set point ini mengarahkan ke error sinyal lalu akan diproses melalui controller. Lalu akan diteruskan ke aktuator atau final control element yang menghasilkan MV value yang akan diproses lalu akan menjadi output. Seperti yang kita ketahui, sensing element itu suatu alat yang digunakan untuk mengubah suatu besaran fisis. Secondary element atau transmitter berfungsi mengolah perubahan fisik yang dihasilkan oleh sensor menjadi suatu penunjuk atau indikator menjadi suatu sinyal standar untuk ditransmisikan ke receiver atau indikator dan recorder. Lalu ada control value atau final element yang komponen akhir dari kontrol sistem yang disebut juga dengan final control element. Yang terakhir ada controller. Merupakan tugasnya untuk melakukan pengaturan terhadap variabel proses. Fungsi dari controller sendiri itu yaitu membandingkan antara set point dan measurement dan menghitung berapa besar deviasi antara set point dengan measurementnya. Yang selanjutnya ada peran sistem pengukuran. Yang pertama untuk analisa data. Di sini ada objek atau proses, lalu akan diteruskan menuju diagram pengukuran, lalu ke pengolahan data dan menghasilkan analisa. Yang kedua ada pada sistem kendali. Masukan ini menuju ke diagram kendali, lalu akan diproses dan menghasilkan keluaran atau output. Jika hasil input mengalami kesalahan, maka sistem pengendalian juga salah. Hal ini dikarenakan validasi atau keakuratan pembaca alat ukur sangat penting. Lalu selanjutnya ada loop sistem instrumentasi. Peran pengukuran di sini terjadi ketika variabel ukur memasuki sensor. Kemudian proses yang terjadi adalah sensor akan meneruskan ke transducer lalu menuju ke tahap berikutnya, sehingga akan didapatkan output yang diinginkan. Lalu ada elemen dasar instrumen pengukur. Yang pertama sensor. Sebagai pengindra untuk mengukur besaran fisis variabel yang diukur lalu diubah menjadi sinyal instrumentasi. Yang kedua ada transducer sebagai interface yaitu dengan mengubah sinyal instrumentasi ke sinyal yang lain. Yang ketiga ada sinyal conditioner atau pengkondisian sinyal yang digunakan untuk memodifikasi sinyal instrumentasi agar memiliki kualitas yang baik. Dan yang terakhir ada output atau keluaran yang menghasilkan modifikasi sinyal instrumentasi agar sesuai dengan sistem yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada elemen pengubah pada alat ukur.
Isyarat dari sensor diteruskan, diubah, atau diolah terlebih dahulu sebelum diteruskan ke bagian selanjutnya dari alat ukur atau ke bagian penunjuk. Pengubah pada alat ukur dapat ditinjau dari berbagai prinsip kerja, mulai dari prinsip kinematis atau mekanis, optis, elektris, pneumatis, termal, sampai pada sistem gabungan yang bertujuan untuk dapat menampilkan hasil pengukuran. Fungsi utama pengubah adalah memperbesar dan memperjelas sinyal sensor, yaitu suatu perubahan kecil value atau geometri objek ukur menjadi perubahan yang cukup jelas terbaca pada bagian penunjuk atau pencatat alat ukur. Lalu ada pengubah mekanis. Prinsip kerja dari pengubah alat ukur mekanis semata-mata berdasarkan prinsip kinematis yang meneruskan serta mengubah gerakan, biasanya gerakan translasi menjadi gerakan lain, atau biasanya gerakan rotasi, yang relatif lebih besar perubahannya. Contohnya adalah seperti sistem roda gigi dan batang bergigi dari jam ukur atau dial indikator, serta sistem ulir dari mikrometer. Contoh alat ukur dengan pengubah mekanis yang pertama ada Bardon tube, adalah tabung dengan ujung tertutup yang apabila diberikan pressure, bentuknya akan merenggang sesuai besarnya pressure yang diberikan dan akan kembali seperti semula. Yang kedua ada mikrometer. Mikrometer sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran tipis atau kecil yang berbentuk pelat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Yang ketiga ada timbangan analog. Timbangan analog sendiri adalah timbangan yang bekerja dengan cara mekanik menggunakan sistem pegas. Tampilan khas pada timbangan analog yaitu adanya garis-garis penanda dengan jarum kecil yang berfungsi untuk menunjukkan berat suatu benda. Dan yang terakhir ada pengubah elektrik. Pengubah yang memakai prinsip kerja elektris berfungsi untuk mengubah isyarat perubahan besar non-elektris, misalnya seperti perubahan panjang, temperatur, tekanan, dan lain-lain, baik yang berasal langsung dari sensor ataupun yang telah melalui pengubah primer, biasanya pengubah mekanis, menjadi isyarat atau sinyal perubahan besar elektris. Perubahan elektris atau arus, hambatan, atau tegangan listrik dapat diolah dan diperbesar dengan memakai prinsip elektronik, amplifikasi menggunakan amplifier, sehingga dapat diketahui hubungan antara isyarat mula dengan isyarat akhir yang diukur dan ditunjukkan pada skala dari alat ukur. Contohnya seperti pengubah sinyal dengan prinsip kapasitansi, induktansi, transformator, dan lain-lain. Contoh alat ukur dengan pengubah elektrik yaitu yang pertama ada termokapel atau RTD. Termokapel sendiri adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabungkan pada ujungnya, sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Yang kedua ada transformator. Transformator sendiri adalah perangkat listrik pasif yang mentransfer energi listrik dari satu rangkaian listrik ke yang lainnya. Lalu yang terakhir ada alat ukur dengan display digital. Baiklah, kita sudah sampai pada akhir materi dari konstruksi alat ukur. Sekian penjelasan singkat saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya, karena di sini saya juga masih dalam proses